Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Rumpla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita di kolom komentar teman-teman. Bertanya medianya apa bos? Itu ditanyakan pada konten saya 2 minggu lalu teman-teman, tentang konten membuat batok bonkla permanen teman-teman ya, tanpa tempelan. Saudara Joko Suwandi bertanya media apa yang digunakan bos. Baiklah teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita Suwandi tentang media tanam yang saya gunakan teman-teman ya. Pada konten-konten sebelumnya saya memang belum pernah membuatkan konten khusus media tanam yang saya gunakan, karena media tanam kelapa ini tidak memilih-milih teman-teman ya. Kelapa ini adalah pohon yang sangat spesial teman-teman, dia bisa hidup di media apa saja, bahkan tanpa media seperti ini teman-teman. Ini pun bisa hidup teman-teman ya, hanya menggunakan habitat aslinya. Bahan ini bisa hidup. Ini bahan gimbal saya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan menjawab media apa yang saya pergunakan teman-teman ya. Saya tidak mengklaim media tanam ini media bagus teman-teman, namun ini saya pergunakan pada seluruh bahan bonsai kelapa saya teman-teman, yaitu tanah biasa dan dicampurkan dengan bahan sabut kelapa teman-teman ya. Bahan sabut kelapa ini bisa dari yang baru ataupun yang sudah kita fermentasikan, kita endapkan teman-teman ya, bisa. Jika pada tunas kelapa saya lebih dominan menggunakan sabut yang baru teman-teman ya. Namun untuk bonsai kelapa yang sudah berumur di atas 1 tahun teman-teman, itu saya gunakan sabut kelapa yang sudah betul-betul saya fermentasi dan sudah menjadi tanah sebagai pupuk organik. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya ingin mengangkat media ini teman-teman. Bahan on the rock saya ini akan saya angkat lebih tinggi agar ini karang sedikit terekspos. Dan ini teman-teman, bahan ini hangus teman-teman, karena saya beberapa minggu, 1 bulan kebelakangan saya memfokuskan penyuburan dengan memberikan sinar full matahari teman-teman ya. Meskipun sedikit berisiko, ini bukan karena putih-putih teman-teman, ini karena efek matahari. Namun saya abaikan karena saya ingin membuat bonsai kelapa itu berumur panjang teman-teman ya, bukan hanya 1-2 tahun. Ini saya penyuburan dengan matahari agar bahan ini subur, kuat, dan tahan lama juga teman-teman ya. Selain dengan cara masih menggunakan sabut kelapa sebagai media awal sejak tunas teman-teman ya. Dan ini juga akan saya set batok original 100% tanpa terlepas sampai dia tua. Baiklah teman-teman, kita buka media tanamnya teman-teman. Sekalian saya lihatkan isi di dalam media tanam ini teman-teman. Ini tidak saya hancurkan teman-teman ya, usahakan tidak dihancurkan, hanya menambah media tanam teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seolah tidak akan hancur teman-teman, karena ini sudah lumayan lama. Teman-teman bisa lihat sendiri itu teman-teman, zoom kak, itu tanah yang mayoritas dicampur dengan sabut kelapa teman-teman ya. Nah teman-teman, nah inilah media tanam yang saya pergunakan pada bahan bonsai kelapa saya teman-teman. Nah teman-teman, ini media tanam yang baru akan saya pergunakan tanah ini teman-teman bisa lihat, tanah ini hanya sabut kelapa teman-teman ya. Hanya sabut kelapa yang saya campurkan dengan tanah biasa teman-teman. Tanah biasa bisa teman-teman ambil di tempat sisa pemakanan sampah, ataupun di halaman bekas tanah timbunan, ataupun di tanah biasa yang ada di bawah pohon kelapa gitu ya. Bisa juga teman-teman. Oke teman, sudah kita tambahkan sedikit media, lalu kita masukkan kembali teman-teman ya bahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis teman-teman ini akan sedikit terekspos teman-teman ya. Batu karang sudah naik ke permukaan teman-teman. Nah, namun ini karena akar belum terlalu tua teman-teman, ini masih akan saya lindungi teman-teman ya. Bisa kita lihat sedikit perakarnya teman-teman. Nah, ini teman, ini akar sudah
lumayan ramai teman-teman. Kita lihat akarnya teman-teman. Namun ini akar serabut sepertinya belum bisa kita habiskan total teman-teman. Nah, ini akar sampai ke depan teman-teman. Inilah saya memprogram bonsai kelapa teman-teman dengan sabar dan media tanam yang sederhana teman-teman, hanya tanah biasa dan sedikit dicampurkan dengan habitat aslinya yaitu sabut kelapa. Ini teman-teman sabut yang saya tinggalkan ini sebagai pengikat batok pada akar dan batang hingga batok ini 100% tidak akan lepas teman-teman, kecuali kita melepaskannya ataupun jika ada busuk teman-teman, otomatis mau tidak mau ini wajib kita lepaskan. Makanya ini selalu saya kontrol teman-teman. Jika dia lepas dengan kondisi batok busuk, ini akan saya segera lepas teman-teman agar bahan ini selamat. Dan media yang hancur ini teman-teman bisa kita pergunakan kembali teman-teman. Ini bisa kita tambah kembali. Ini belum akan saya habiskan total teman-teman ya, maksudnya belum akan saya ekspos total. Saya hanya sedikit mengangkat media tanam ini untuk memperlihatkan pada teman-teman media tanam yang saya gunakan ya. Sekalian saya memang ingin akan mengangkat ini, sepertinya karang dan batuknya sudah bisa kita ekspos. Ini nanti teman-teman, berhubung saya tidak mengedit video, ini nanti kita siram dan tanah yang di atas ini kita padatkan ke bawah. Jika nanti kurang kita tambahkan media baru di atasnya, dan lumut bisa kita selamatkan terlebih dahulu teman-teman, agar lumut ini masih bisa kita pergunakan teman-teman. Lumut sepertinya ini nanti saja teman-teman. Dan saya akan juga lihatkan ini untuk media ground teman-teman ya. Ini berhubung durasi teman-teman, berhubung durasi dan saya tidak mengedit video, ini saya lihatkan media tanam dengan sistem ground teman-teman ya. Ini kan ground nih, ini program akar saya sedikit berbeda dengan media tanam di bawah ini teman-teman. Jika untuk ground teman-teman, saya hanya mempergunakan akar kadaka dan sabut kelapa tok teman-teman ya. Teman bisa lihat ini, sekalian kita cek akarnya teman sudah seperti apa. Nah, ini khusus untuk media ground teman-teman ya, bukan media tanam. Nah, ini media ground ini kita hanya ke depan nanti tidak akan kita gunakan, karena kita hanya untuk akan ekspos akar teman-teman ya. Teman-teman lihat, ini hanya akar kadaka dan sabut kelapa untuk khusus media ground teman-teman ya. Namun jika ditambahkan tanah sedikit tidak masalah teman-teman. Kita lihat teman-teman akar seperti apa, hasil akar dari ground media tanam saya, akar kadaka dan sabut kelapa ya teman-teman. Ini akar yang terbaru pada sekitar 2 bulan lalu teman-teman, sudah semuanya mencapai ke tanah teman-teman. Hanya ada satu ya, ada hanya 1 dan 2 teman-teman. Ini akar pendek nih, akar cabang teman-teman, ini bukan akar utama, ini akar cabang, belum sampai ke tanah. Sepertinya kita masih bersabar teman-teman untuk ekspor akar sampai tanah akar ini betul-betul tua. Ini akar belumlah tua teman-teman ya. Dan untuk daun teman-teman, ini sepertinya sudah sangat mengganggu teman-teman. Ini yang kering-kering ini sudah bisa kita pruning. Ini kering tidak normal teman-teman ya. Ini bukan kering karena dia tua, ini kering karena beberapa waktu lalu diserang kutu putih teman-teman ya, sehingga hangus. Dengan berat hati teman-teman, saya pruning saja nih teman-teman, sekalian kita memproses bonggolnya. Dengan mempruning 2 daun, kita masih meninggalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun teman-teman ya. Dan dia tidak kesepian daun, masih ada daun rimbunnya teman-teman. Dan ini tidak saya terlalu program kerdil teman-teman ya, untuk memprogram akar dan batang jangka panjang teman-teman ya. Jika hanya mengkerdilkan daun sangat mudah dan sangat cepat teman-teman ya. Kita tidak perlu mengkerdilkan daun dari dini jika kita ingin membuat bonsai kelapa yang mumpuni teman-teman ya, yang tahan lama dan kuat. Kita bersihkan sedikit ini teman-teman, sisa sayatannya ini masih belum kurang rapi. Ini teman-teman sayatnya teman-teman.
Begitulah teman-teman ya, media tanam yang saya gunakan. Tidak ada media tanam khusus, saya hanya mempergunakan tanah biasa namun dicampurkan dengan bahan sabut kelapa teman-teman ya, untuk nutrisi eksklusif pohon kelapa ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai menusuk. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya rekan kita Joko Suwandi tentang media tanam yang saya pergunakan. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih supportnya teman-teman. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.